Halo komagers semua dimanapun anda berada, macam mana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang sangat seru. Dan film ini berjudul The Jungle yang dirilis pada tahun 2012, yang mana film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang terdampar di sebuah pulau yang dihuni oleh suku kanibal. Dan apakah sepasang suami istri itu akan berhasil keluar dari pulau tersebut atau malah tertangkap oleh suku kanibal itu? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerita bermula dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Roy Serioza dan Marina yang sering bertengkar dikarenakan Roy selalu sibuk dengan pekerjaannya, bahkan ketika mengundang makan malam mertuanya. Di sini Roy tidak sopan, malah mengangkat telepon dari rekan kerjanya, di mana hal itu membuat kedua mertuanya merasa tidak enak dan langsung pulang. Melihat kedua orang tuanya pulang, Marina pun mengikutinya, menjadikan Roy yang menerima kenyataan itu langsung mengejarnya disebabkan dirinya sangat mencintai Marina. Мы что, к родителям едем? Sesudah berada di dalam bus, Roy mengatakan bahwa Marina jangan pulang karena dirinya sangat mencintainya, yang mana dirinya sibuk dengan pekerjaannya itu demi masa depan mereka berdua. Roy mengungkapkan jika Marina tidak jadi pulang maka minggu ini dirinya akan mengajak Marina liburan ke tempat yang sangat indah. Dan Roy juga berjanji bahwa selama liburan mereka nanti dirinya tidak akan pernah mengangkat telepon dari rekan kerjanya demi kenyamanan mereka berdua. Mendengar itu, Marina pun tidak jadi pulang disebabkan dirinya juga sama sangat mencintai Roy. Beberapa hari kemudian, setelah meminta izin kepada atasannya, Roy dan Marina pun pergi liburan ke Thailand. Ketika istrinya sedang mandi, Roy mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Popka. Dan Popka meminta agar Roy terhubung dengan mereka, disebabkan kliennya meminta penjelasan tentang desain bangunan yang mereka berdua buat. Sesudah terhubung, Roy pun menjelaskan kepada kliennya tentang desain yang dibuatnya itu. Mendengar penjelasan itu, kliennya pun sangat memuji kecerdasan yang dimiliki Roy. Namun saat Roy hendak menjawab pertanyaan yang lain, tiba-tiba istrinya datang, di mana hal itu membuat Roy terpaksa langsung menutup laptopnya. Я готова. Да нет, погоду смотрю. Kemudian saat itu Marina pun mengajak Roy naik speedboat. Saat mereka naik, seorang penjaga mengatakan bahwa mereka jangan pergi jauh karena dirinya mendengar dari radio bahwa sebentar lagi badai akan datang. Namun Roy yang tidak mengerti bahasanya, dirinya malah salah mengartikan, yang mana dirinya memberitahukan kepada Marina bahwa si penjaga itu menyuruh mereka agar pergi jauh ke tempat yang indah. Там самое интересное. Спасибо! Saat mereka sedang asyik menikmati pemandangan yang sangat indah, benar saja badai datang, di mana hal itu membuat mereka tersesat, tidak mengetahui arah jalan pulang. Kemudian Roy pun memutuskan untuk menepi ke sebuah pulau yang sangat indah. Нет, конечно. Это очень... Lalu di sana Marina pun berniat menembakkan suar untuk meminta bantuan, akan tetapi Roy melarang. Roy mengungkapkan bahwa mereka harus menikmati keadaan itu karena mereka sedang liburan. Dan setelah 1 minggu mereka puas menikmati pemandangan yang ada di sana, barulah mereka meminta bantuan. Mendengar itu Marina pun menyetujuinya. Kemudian saat itu Roy pun pergi dengan mengatakan kepada Marina bahwa dirinya akan mengambil buah kelapa. Ты ужасный романтик. Di sini Marina tidak mengetahui bahwa Roy berbohong, yang mana dirinya pergi itu bukan mau mengambil buah kelapa, melainkan mencari sinyal untuk menghubungi Popka. Karena tidak juga mendapatkan sinyal terlihat di sana, Roy pun naik ke pohon kelapa. Melihat suaminya naik ke pohon kelapa, Marina pun merasa senang dan langsung menghampirinya. Sementara Roy yang berada di atas pohon kelapa sesudah mendapatkan sinyal, lantas dirinya pun menghubungi Popka.
Popka mengatakan bahwa kliennya memiliki satu pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh Roy. Dan besok pagi jam 9 Roy harus terhubung dengan mereka. Di sisi lain Marina yang sudah sampai ke sana dirinya merasa emosi ketika menemukan suaminya teleponan di atas pohon kelapa dengan sangat mencurigakan hingga akhirnya Marina pun menyangka bahwa suaminya ini selingkuh. Meskipun demikian akan tetapi saat itu Marina tidak langsung menunjukkan kekesalannya dan dirinya berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya itu sedang teleponan. Malamnya saat Roy tertidur Marina mengambil ponselnya kemudian menyembunyikan speedboatnya dengan tujuan agar liburan mereka tidak terganggu. Keesokan paginya Roy yang diam-diam hendak pergi untuk menjelaskan kepada kliennya. Dirinya merasa emosi karena speedboatnya hilang dan ketika melihat istrinya pergi ke hutan Roy pun mengikutinya. Sesampainya di suatu tempat Roy pun mengetahui ternyata ponsel dan speedboatnya hilang itu disembunyikan oleh istrinya. Setelah mengetahui itu Roy pun bersikap biasa saja agar istrinya tidak curiga bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya. Malamnya sesudah Roy tertidur Marina pun memindahkan kembali speedboatnya ke pantai dekat tempat tidur mereka untuk memancing suaminya. Keesokan harinya saat Marina masih tertidur Roy pun merasa bahagia dan langsung naik ke speedboat itu untuk mencari jalan pulang karena dirinya harus menjawab pertanyaan kliennya. Marina yang kala itu sudah terbangun dirinya pun membiarkan suaminya pergi disebabkan dirinya sudah mengikatkan speedboatnya itu ke karang dan tak lama Roy yang mengendarai speedboat itu pun ngaceleng karena speedboatnya ngejumpalik sementara Marina dirinya dengan santainya pergi ke hutan. Kenapa di sini Roy tidak berani terus terang kepada istrinya bahwa dirinya harus kembali ke hotel untuk menjawab pertanyaan kliennya? Karena awalnya Roy sudah berjanji bahwa selama liburan dirinya tidak akan mengurus pekerjaan melainkan akan menghabiskan waktunya bersama Marina. Oke, kayaknya lanjut. Akibat Roy diam-diam mau pergi, kecurigaan Marina pun semakin kuat bahwa suaminya ini selingkuh. Terlihat di sana malam itu dirinya pun membuat panah untuk menakut-nakuti suaminya. Di sisi lain Roy yang sedang mencarinya dirinya menemukan bahwa di seberang gua tersebut ada sebuah suku yang sedang melakukan upacara. Selain itu di sana Roy juga menemukan ada kepala turis yang digantung. Tentunya hal itu membuat Roy yang melihatnya merasa ngeri dan langsung keluar dari gua tersebut. Keesokan harinya Roy pun bertemu dengan Marina dan ketika Roy hendak memberitahukan bahwa pulau ini ada penghuninya, Marina yang sudah emosi dari kemarin tidak mendengarkannya dan malah langsung memanah Roy. Здесь людей... Kemudian Marina mengungkapkan kenapa Roy tega selingkuh sehingga dirinya teleponan di atas pohon kelapa. Roy mengatakan bahwa dirinya tidak pernah selingkuh. Dan orang yang ditelepon di atas pohon kelapa itu adalah temannya yaitu Popka. Meskipun Roy sudah jujur namun Marina tidak mempercayainya. Terlihat di sana dirinya malah terus memanahnya. Namun beruntungnya di sini Roy keburu menahannya dengan batang pohon. Jika tidak pastinya Roy terkena oleh anak panah itu. Selepas Marina pergi Roy pun sadar bahwa Marina marah itu karena salah paham. Sebab sebenarnya Marina itu adalah wanita yang baik dan sangat mencintai dirinya. Вообще-то она хорошая, добрая, заботливая. Siangnya Roy yang kelaparan pun terpaksa memakan buah yang ada di hadapannya sehingga dirinya berhalusinasi seperti habis menghisap ganja, yang mana dalam halusinasinya Roy kedatangan Popka dan saat itu Popka mengajak Roy untuk mengangkat speedboatnya yang tenggelam. Setelah berhasil diangkat Popka pun menghilang dan tanpa disangka Marina datang kemudian memanahnya dengan panah api sehingga speedboatnya terbakar. Beberapa saat kemudian otak Roy pun kembali waras dan di sini Roy pun sadar bahwa apa yang baru saja dialaminya itu adalah halusinasi. С работы поздно. Да, цветы не каждый день. Di sisi lain tak jauh dari tempat tersebut terlihat di sana ada penduduk suku setempat yang habis mencari ikan
Dan saat itu ayahnya mengatakan kepada putranya yang bernama Kemet bahwa nanti sesudah menikah Kemet jangan pulang terlambat setelah mencari ikan, sebab wanita di sukunya itu sangatlah kejam. Bahkan mereka berani membunuh suaminya sendiri dan memakan dagingnya. Mendengar itu Kemet menjawab kalau demikian maka dirinya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Dan ketika Kemet hendak pulang dirinya menemukan sampannya dicuri oleh Roy. Kemudian Roy pun menyembunyikan sampan itu untuk kabur. Disebabkan sangat lapar tanpa sadar Roy pun kembali memakan buah itu hingga dirinya pun berhalusinasi lagi. Dan kali ini dalam halusinasinya Roy bertemu dengan mertuanya, yang mana saat itu ayah Marina pun marah dan menyuruh Roy agar segera membawa Marina keluar dari pulau tersebut. Sedangkan Kemet yang dari tadi mengikuti dirinya merasa ketakutan dan tidak jadi menyerang Roy dikarenakan Roy bicara sendiri seperti orang yang tidak waras. Roy mengatakan kepada mertuanya bahwa dirinya tidak bisa membawa pulang Marina karena Marina sedang marah dan berniat membunuhnya. Mengetahui itu mertuanya menjawab, jika demikian maka Roy harus membuatnya pingsan terlebih dahulu. Setelah menemukan Marina, Roy pun menghampirinya secara diam-diam. Saat Roy mendekatinya, sebenarnya di sini Marina yang sedang membuat jebakan mengetahuinya, akan tetapi dirinya pura-pura tidak melihat. Kemudian saat itu Roy pun memukul leher Marina. Lantas Marina pun pura-pura pingsan hingga Roy yang panik pun termakan jebakannya. Не больно? Я так рад, что все Yang mana saat Marina hendak memukul Roy, tiba-tiba di sana dirinya mendengar suara orang berteriak. Mendengar itu Marina pun merasa ketakutan dan langsung kabur. Sementara Roy dirinya bersembunyi di atas akar. Marina yang kala itu kabur terlihat dirinya dikejar oleh suku tersebut. Hingga Marina pun terpaksa bersembunyi di salah satu tempat tinggal mereka. Dan beruntungnya di sini seorang wanita bernama Iop sangat baik tidak memberitahukan hal itu kepada suaminya yang bernama Enut. Ketika suaminya mencari ke tempat yang lain, Iop pun menghampiri Marina. Dan di sini Iop merasa keheranan dengan penampilan Marina yang berbeda dengan sukunya. Saat melihat cincin Marina, Iop pun menyukainya. Lantas dirinya pun mengambilnya. А это что? Selepas Marina kembali ke hutan, di sini dirinya hampir saja ketahuan oleh suku tersebut. Namun beruntungnya Roy keburu menyelamatkannya dan membawanya ke gua. Lalu Roy pun mengatakan kepada Marina bahwa mereka harus segera kabur dari pulau itu. Sebab jika tidak pastinya suku itu akan menangkap mereka dan memakannya dikarenakan mereka adalah kanibal. Mendengar itu Marina yang menyangka Roy selingkuh pun tidak menurut dan langsung menyerangnya. Roy mengungkapkan bahwa dirinya tidak selingkuh, akan tetapi Marina tidak mempercayainya dan malah terus menghajar Roy habis-habisan. Sesudah Roy berpura-pura pingsan, barulah Marina berhenti menghajarnya. Melihat suaminya pingsan, spontan Marina pun merasa khawatir dan berusaha dengan segala cara untuk membangunkannya. Setelah dipukul dadanya, akhirnya Roy yang pura-pura pingsan pun terbangun. Dan sialnya saat mereka sedang berjalan untuk keluar dari pulau tersebut, tiba-tiba mereka disumpit oleh orang-orang suku tersebut, kemudian dibawa ke tempat kepala sukunya. Lalu di sana kepala suku itu yang bernama Ucun pun memberi minum mereka berdua air sari buah yang pernah dimakan Roy. Setelah itu Marina pun diikat ke tiang untuk dikorbankan ke dewa api kepercayaan mereka. Sementara Roy dihanyutkan ke sungai untuk dikorbankan ke dewa air. Мы отдаем твое тело Богу воды. Roy yang kala itu setengah sadar dirinya teringat kembali awal mula pertemuan dirinya dengan Marina, yang mana 3 tahun yang lalu Roy masuk ke tempat perlombaan memanah hingga tanpa sengaja dirinya terpanah oleh Marina. Ingat kejadian itu, Roy pun langsung terbangun dan menjadi sadar sepenuhnya. Menyadari bahwa di depan ada air terjun dengan cepat, Roy pun langsung meloncat ke tebing hingga akhirnya Roy pun selamat tidak jatuh ke air terjun tersebut.
Setelah berhasil menaiki tebing, Roy pun menyusup ke acara pembakaran Marina dengan cara pura-pura tolol seperti mereka. Sesudah melihat bahwa mereka semua ini sedang fokus melakukan upacara pembakaran Marina, lantas Roy pun mengambil pisau dari salah seorang mereka yang bernama Uto. Kemudian dirinya pun masuk ke kobaran api untuk membebaskan Marina. Lalu Roy pun menancapkan pisau yang dicurinya itu ke tiang dan meminta kepada Marina agar memotong talinya. Akan tetapi naasnya Marina yang sudah diberi minum air sari buah itu dirinya tidak juga sadar hingga teriakan Roy diketahui oleh Ucun. Melihat Ucun hendak mendekat, dengan cepat Roy pun langsung merebut tombak dari salah seorang mereka. Kemudian dipakai mengancam Ucun. Sambil mengancam Ucun, Roy pun meminta maaf kepada Marina atas perbuatannya selama ini yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Roy mengatakan bahwa mulai sekarang dirinya tidak akan pernah menyanyiakan Marina lagi, sebab sekarang dirinya sadar bahwa dirinya itu tidak bisa hidup tanpa Marina. Mendengar perkataan demikian dari suaminya, Marina pun menjadi sadar dengan keadaannya yang dalam bahaya. Lantas dirinya pun menjatuhkan pisau tersebut untuk menguji keberanian suaminya. Melihat itu, Roy pun langsung memukul Ucun, lalu merabut tiang tersebut dan membawanya meloncat ke laut. Melihat sepasang suami istri itu berhasil kabur tanpa ampun, orang-orang suku itu pun langsung melemparkan tombak ke arah mereka. Namun beruntungnya di sini mereka tidak terkena oleh tombak-tombak tersebut. Setelah melepaskan ikatannya, Roy pun membawa Marina ke hutan. Kemudian dirinya mengambil sampan yang dicuri dari Kemet. Akan tetapi belum juga mereka pergi, Enut datang dan berniat membunuh mereka. Melihat itu, Roy pun menghampirinya, dan beruntungnya sebelum kampak Enut sampai ke Roy, Iyob memukul kepala Enut hingga Enut pingsan. Kemudian saat itu tanpa buang-buang waktu, Roy dan Marina pun langsung pergi meninggalkan pulau tersebut. Hingga akhirnya mereka pun menemukan jalan pulang dan sampai ke hotel. Sepulang ke negaranya, Roy pun disambut oleh kedua mertuanya dengan penuh kebahagiaan. Как загорели, похорошели. Selain mertuanya, terlihat Popka juga ada di sana. Popka mengatakan bahwa desain bangunan hasil kerjanya mereka itu diterima oleh klien, dan sekarang pemilik perusahaan akan mengangkat Roy sebagai kepala arsitek baru. Mendengar itu, Roy pun merasa bahagia. Akan tetapi dirinya menolak kebaikan bosnya itu, disebabkan sekarang dirinya ingin menghabiskan banyak waktu bersama istri tercintanya, dan pastinya melakukan emplu dan tiap hari. Tamat ending yang sangat mengeroy bolohokkan.